Di video kali ini itu saya akan membahas sebuah alur cerita film Geostorm. Jadi film ini itu menceritakan tentang sebuah alat buatan manusia untuk mencegah bencana alam. Tapi sayangnya alat itu malah disalahgunakan menjadi senjata mematikan. Keren banget kan ceritanya? Oke, jangan berlama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. A rise in temperature. Di awal film diceritakan bahwa planet bumi sekarang itu pemerintah akan mengalihkan proyek Dutch Boy yang tadinya ada di tangan Amerika, maka akan dialihkan ke pihak PBB. Jadi Jack itu membuat kesalahan, yakni mengubah sistem pada Dutch Boy tanpa izin terlebih dahulu. Jadinya mau dipindahin aja lah gitu. Namun di sini Jack tidak setuju karena ia kan yang merancang proyek tersebut. Ya walaupun ia membuat kesalahan di dalamnya, tapi ia tetap kekeh tidak mau dipindah tangankan. Masa seenaknya gitu kan langsung dipindahkan begitu saja. Namun hakim yang sudah memiliki keputusan itu pun mengesahkan keputusannya dan This meeting is adjourned. Thank you. ini adalah Max, ketua dari Project Dutch Boy. Jadi tadinya kan diketuai oleh Jack, cuma sekarang pindah ke Max, yakni adik Jack sendiri. Di sini Max dengan begitu tegasnya memecat Jack yang notabene kakaknya sendiri, itu karena ulah ceroboh dari Jack sendiri. 3 bulan kemudian, di sana mereka menemukan sebuah desa kecil yang membeku. Entah apa yang terjadi di gurun yang panas seperti itu, ada desa yang beku. Kita pun dialihkan ke Gedung Putih Kepresidenan Amerika. Di situ para petinggi sekaligus presiden sedang mengadakan rapat mengenai fenomena di Afghanistan tersebut. Di sini Max mengusulkan yang namanya Project Dutch Boy itu kan yang buat ilmuwan, orang-orang jenius. Kita ini apa loh? Kita hanya pemerintah yang dimana proyek tersebut jangan disangkut pautkan masalah politik. Mau itu negara Afghanistan lah, mau itu negara apalah. Tapi kan ini apa ya, secara kebersamaan lah gitu istilahnya. Jadi solusinya kita kumpulkan orang-orang jenius dari berbagai negara untuk memperbaiki masalah Dutch Boy tersebut. Sekarang Max akan mencari orang yang mampu untuk memperbaiki masalah itu. Pasti kita semua udah bisa tebak nih siapa orang yang akan direkrut kembali oleh Max. Now. Yes, sir. Kita pun dialihkan sebentar ke stasiun luar angkasa. Inilah satelit Afghanistan yang rusak dan akan dibenarkan oleh orang India, yakni seorang ilmuwan juga ya yang jenius bernama Mahmud. Tapi dia ini seperti mengambil sesuatu data yang ada di satelit. Long as it's not you. Yeah. Kita pun dipindahkan lagi ke Hong Kong, tepatnya ke kantor ACC. Dia adalah Cheng Long, seorang ilmuwan Hong Kong yang bekerja di pusat kontrol Dutch Boy di Hong Kong. Ia di sini seperti menemukan sesuatu kejanggalan di sistem Dutch Boy. Lantas ia pun menghubungi Max. Setelah itu Cheng pun pergi belanja sebentar untuk menjernihkan pikirannya. Tapi di saat ia ingin pulang, tiba-tiba Uping ya pas pembicaraan antara ayahnya itu dengan Max. Kini si anak akan kembali tinggal dengan ibunya. Jadi Jax dan istrinya ini entah sudah cerai atau memang sepertinya ada masalah dengannya saja gitu. Singkat cerita, Jack menuju ke tempat penerbangan dan ia pun meluncur ke luar angkasa. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Ut, yakni komandan baru di sana. Di sini Jack dikenalkan kepada rekan timnya. Or not. Sementara itu, Max yang sedang ingin asoy dengan pacarnya pun harus gagal karena ia ditelepon oleh Cheng. Gak ingin mencari Cheng ya, mungkin saja. Tapi untungnya Cheng selamat dengan bersembunyi di dalam lemari.
Kita pun dialihkan kembali kepada Max yang menyuruh bawahannya yakni Dana untuk mengecek akses sistem Dutchboy pada alat miliknya. Dan alangkah terkejutnya Max setelah melihat hampir seluruh akses sistem Dutchboy diblokir. Jadi semua negara yang punya akses ke Dutchboy itu nggak bisa masuk gitu loh. Kira-kira siapa ya yang melakukan itu semua? Dan Max menyuruh Dana untuk tutup mulut soal hal ini. Sementara itu di stasiun luar angkasa Jack dihubungi oleh Max dan memberitahunya bahwa aksesnya ke sana itu diblokir gitu. Namun Jack dan Max malah berantem. Get the logs you need. Now we gotta pull that information. But if you ever authorize anything without my approval? Setelah gegelutan secara virtual itulah Jack beserta tim akan memeriksa satelit Hong Kong yang diduga error penyebab kejadian kemarin di Hong Kong. Namun tiba-tiba I have no idea. Jesus Hernandez. Get down. mesin yang ngangkut satelitnya pun error dan tidak bisa dikendalikan, yang pada akhirnya membuat si satelit rusak parah. Dan di sini Jack menyuruh untuk mengumpulkan puing-puingnya. Setelah dicek, mesinnya rusak semua dan kehilangan banyak sekali perangkatnya. Namun salah satu tim menyangkal bahwa pada saat kejadian Mahmud, setiap panel yang terbang copot itu ada perangkat di dalamnya. Siapa tahu bisa mendapatkan jawaban dengan perangkat itu. Kenapa mesin-mesinnya pada error dan rusak. Dan ada satu panel yang nyangkut di luar. Kini Jack dan Ut berniat untuk mengambilnya. Sementara itu, Max yang baru pulang pun ditelepon kembali oleh Cheng yang mengajaknya ketemuan karena ingin membahas persoalan akses sistem Dutchboy. Jadi Cheng ini seperti menyadari sesuatu, ada yang ingin mengambil alih Dutchboy. Kini Jack dan Ut akan mengambil panelnya. Ketika panelnya sudah didapat, tiba-tiba namun Max tidak setuju dengan itu. Masa sih iya presiden? Apa coba motifnya? Tapi di sini Jack seperti memberikan sebuah kode dengan menceritakan masa kecil Jack dan Max yang saat diajak mancing oleh ayahnya. Dengan mendapatkan kode itu dari Jack, Max pun menghampiri Dana untuk mencari tahunya. Dan setelah diteliti, kurang lebih seperti ini pesannya. Bukti sabotase itu berada di tingkat tinggi pemerintah. Jangan percaya pada siapapun. Oh ya, kode ini itu sebenarnya dari ayahnya ya. Si Jack cuma menyampaikan. Di sini Max dan Dana mencoba mengdeus kode dari Cheng. Awalnya tidak mau, namun setelah dibujuk ini demi keselamatan umat manusia, bukan keselamatan para koruptor, si kekasih pun mensetujuinya. Sementara itu Jack dan Ut sedang mencari tahu keberadaan alat milik Mahmud. Dibantu dengan rekan tim, mereka berhasil menemukan alat Mahmud. Ternyata si Mahmud yang waktu itu menempelkan alatnya pada satelit itu menyerap virus. Jadi kenapa satelitnya error? Ya karena ada orang yang sengaja menaruh virus atau memasukkan virus pada satelitnya. Kita pun dikembalikan lagi kepada Max yang sedang mencari tahu tentang Project Zeus itu. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata maksud Project Zeus itu adalah presiden lah yang melakukan ini dengan sengaja, yaitu dengan menyabotase seluruh sistem Dutchboy. Jadi dikasih virus lagi tuh untuk menghancurkan beberapa negara dan titik yang sudah ditentukan. Jika sampai itu terjadi secara bersamaan, maka akan terbentuklah badai terbesar sepanjang sejarah, yakni badai Geo. Karena iklim alam yang tidak seimbang, yang tadinya Dutchboy digunakan untuk mencegah bencana alam, tapi malah disalahgunakan menjadi senjata yang mematikan. Max pun menghubungi Jack kembali untuk memberitahu penemuannya. Jalan satu-satunya untuk menghentikan itu semua adalah dengan cara mematikan semua sistem. Nah, berhubung sistem akses mereka diblokir alias nggak bisa diutak-atik tuh akses sistem di Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi pesan yang paling penting, yang paling inti yang kita bisa ambil dalam film ini adalah jangan pernah melawan takdir Tuhan. Oke? Ya mungkin itu saja untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf pula jika saya itu kurang pas ya dalam pembawaan alur ceritanya, dan juga ada salah gitu dalam pembawaan alur ceritanya, entah rangkumannya atau gimana, mohon dimaafkan. Wajarkan saja karena saya pemula. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.